Halo teman-teman semua, apa kabar kalian saat ini? Kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman unik di Indonesia. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini akan membahas info-info lucu dan menarik di keseharian kita. Jika teman-teman tertarik dengan tema tersebut, silakan klik tombol subscribe ya. Makanan dan minuman unik di Indonesia yang pertama yaitu kue tete. Kue tete ini memiliki nama lain kue ape. Kue ini merupakan jajanan khas Betawi yang berbahan dasar tepung terigu dan tepung beras, diberi pewarna hijau atau pewarna alami dari daun pandan. Bentuknya pipih, melebar, dan bulat. Kue ini biasa dijumpai di jalan-jalan dan lebih enak dinikmati saat hangat. Kue ini dijual sangat murah dan memiliki rasa seperti kue pancake dengan rasa manis, gurih, dan aroma kental dari santan. Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya bisa dilihat di deskripsi ya. Di urutan kedua, kita ada kue pancong. Nah, tak banyak yang tahu nih jika kepanjangan dari kue pancong adalah pantat dicongkel. Kue pancong ini memiliki banyak nama di berbagai daerah, sebut saja bandros dan gandos. Kue pancong ini merupakan kue tradisional yang sekarang sudah banyak dimodifikasi menjadi berbagai macam rasa loh. Bahan asli dari kue pancong ini adalah santan, tepung beras, kelapa, dan garam. Di urutan ketiga ada dadia. Mungkin makan yang satu ini cukup asing di telinga kalian. Dadia sendiri bisa dibilang yogurt khas dari Indonesia. Tepatnya ada di Sumatera Barat yang berbahan baku susu kerbau yang difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini menimbulkan rasa masam yang khas seperti rasa yogurt dan teksturnya lebih padat dikarenakan menggunakan susu kerbau. Jika menggunakan susu sapi, tidak akan didapatkan tekstur sepadat ini. Ada cerita unik juga di balik dadia ini. Pada zaman dahulu, ada seseorang bernama Gordon Ramsay yang datang ke Indonesia. Dia ingin membuat rendang dan menyajikan dadia sebagai hidangan pelengkapnya. Oleh karena itu, Gordon mencari susu kerbau sebagai bahan yogurt. Gordon memerah susu kerbau tersebut dengan langsung, akan tetapi tidak berjalan dengan lancar. Gordon terlihat kesulitan untuk memerah susu kerbau, dan ia membuat kerbau itu stres dan membuang kotoran dan menyemprotkannya ke arah Gordon. Tapi tetap saja Gordon menyelesaikan hidangannya itu. Di urutan keempat, kita ada bir peletok. Minuman satu ini tergolong unik dikarenakan namanya yang bir, tapi tidak mengandung alkohol di dalamnya. Bir peletok ini justru menggunakan rempah-rempah asli Indonesia yang kaya akan berbagai manfaat. Minuman khas Betawi ini dibuat dari campuran rempah seperti jahe, daun pandan wangi, dan serai. Dinamakan bir peletok dikarenakan orang Betawi dulu ingin merasakan rasa minuman bir seperti orang Belanda, sehingga mereka menciptakan minumannya sendiri. Mereka menciptakan minuman khas dengan efek menghangatkan, tetapi tidak memabukkan. Diberi nama peletok ini dikarenakan saat proses pembuatan dibuat di dalam bambu yang ditaruh di dalam teko dan dikocok sehingga menimbulkan bunyi peletok. Di urutan yang kelima, kita ada nasi kentut. Nah, nasi kentut ini merupakan nasi khas dari Medan, Sumatera Utara. Walaupun namanya nasi kentut, tapi nasi ini bisa bikin ketagihan loh. Nasi ini diberi nama demikian dikarenakan saat pembuatannya ada bumbu yang bernama daun kentut. Dan dalam komposisinya, daun kentut ini dipercaya dapat melancarkan pencernaan, mengatasi kembung, dan sakit mah, sehingga dijuluki sebagai daun kentut. Lauk pauk yang disajikan antara lain ikan teri, kentang pedas, pepes oncom, tumis sayur, hingga ayam goreng. Dan sebagai pelengkap, bisa ditambahkan sambal terasi atau sambal ijo serta daun kentut sebagai lalapannya. Di urutan keenam ada kuku macan. Kuku macan ini merupakan makanan khas Kalimantan Timur yang disebut juga amplang. Dinamakan kuku macan dikarenakan bentuknya yang melengkung mirip seperti kuku macan. Bahan dasar dari kuku macan ini adalah ikan belida, tepung tapioka, dan rempah-rempah. Tapi seiring berjalannya waktu, ikan belida mulai langka dan naik harganya. Hal ini menyebabkan camilan kuku macan ini diganti bahan bakunya menjadi ikan tenggiri. Ikan tenggiri sendiri dipilih karena habitatnya yang mudah ditemukan, hidup di Sungai Mahakam dan Sungai Karangmumus Samarinda. Yang ketujuh ada sate kere. Pada zaman dahulu, sate menjadi salah satu makanan mewah yang hanya disantap orang-orang menengah ke atas.
Kere dalam bahasa Jawa artinya miskin atau tidak punya uang. Hal ini dasarkan pada zaman pendudukan Belanda, sehingga lahirlah sate kere dengan bahan baku tempe gambus yang terbuat dari ampas tahu. Selain itu, ada bahan baku menggunakan jeroan sapi sebagai pengganti daging, dan sate tersebut disiram dengan bumbu kacang layaknya sate yang lainnya. Di urutan ke-8 ada makanan bernama tempoyak. Tempoyak ini merupakan makanan yang dikenal di Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Kalimantan. Tempoyak sendiri merupakan makanan yang berasal dari buah durian yang difermentasi. Tempoyak ini memiliki rasa yang asam dan juga aroma yang tajam. Tempoyak merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi, dan jarang ada yang mampu menyantapnya dikarenakan rasanya yang tajam serta aromanya yang menyengat. Selain itu, tempoyak biasanya dijadikan sebagai campuran bumbu masakan. Di urutan ke-9 ada ampo. Ampo sendiri merupakan makanan atau camilan yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, khususnya di kota Tuban. Makanan ini berasal dari tanah liat tanpa dicampur bahan apapun. Ampo diyakini berkhasiat untuk kesehatan dengan berbagai manfaatnya. Di urutan ke-10 kita ada kau Manado. Makanan khas Manado ini cukup ekstrim dikarenakan bahan dasar makanannya adalah tikus. Tapi bukan tikus yang berseliweran di rumah, tapi tikus hutan yang memiliki ukuran badan lebih besar dan memiliki warna lebih cerah. Bagian ujung ekor tikus hutan berwarna putih, dan tikus hutan tentunya lebih aman dikonsumsi dikarenakan mereka hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Dan demi memastikan keaslian tikus hutan, pengepul tikus hutan ini akan meminta tikus dengan bagian ekor yang masih utuh saja, sebab warna putih pada ekor tikus tersebut merupakan ciri khas dari tikus hutan. Nah, di Manado, kawa biasanya dipanggang atau dibuat semacam masakan pedas seperti rica-rica. Sekian daftar rekomendasi makanan dan minuman yang bisa dicoba. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi terbaru dan video menarik lainnya dari kami.